Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal asr, hari Senin, Samin Ashr min syahri Syawal 1444. Mazilna fi darsina fi kulliyati tauhid min kitab Al-Mumti' Syarah Liqawaidil Arba'. Kitab dari Al-Mumti', penjelasan dari Al-Qawaidul Arba' dari kitab Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi. Maka pembahasan kita masih di kaidah yang kedua, membahas tentang subuhat al-kuburiyun, subuhat mereka orang-orang yang ngalap barokah. Maka dipersilahkan kepada al-ikhwah untuk mentasmi' al-matan. Indak ya Aba Qatadah. Qira. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Al-qaidah ats-tsaniyah annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Falil qurbati qawluhu ta'ala ala lillahi ad-dinul khalis wal ladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Wa dalil syafa'ah qawluhu ta'ala qul lillah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Qira ya Qais. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-qaidah ats-tsaniyatu annahum yaqulun ma da'awnahum mutawajjihna ila talabil qurbati wasyafa'ah. Fadalilul qurbati qawluhu ta'ala ala lillahi ad-dinul khalis wal ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Wa dalilul syafa'ati qawluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Qira ya Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qaidah tsaniyah annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa talabil qurba wa syafa'ah. Wa dalilul qurba qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lillahi ad-dinul khalis wal ladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Wa dalil syafa'ah qawluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa ma fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Hafidta ya bagus. Qira ya Muhammad. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wa dalil wasyafa'ah. Wa dalilul qurbati qawluhu ta'ala والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Wadalil syafa'ah. Khalas. Bismillah. Di dalam kaidah yang kedua, Asy-Syaikh menjelaskan bagaimana mereka orang-orang yang sibuk ngalap barokah ataupun al-kuburiyun, yang mana mereka melaksanakan sembelihan di kuburan wali fulan dan memuliakan kuburan wali fulan dan bahkan berdoa di samping kuburan wali fulan dan bahkan melaksanakan doa dan sembelihan
dan tawaf dan salat di wali fulan, kuburan wali fulan. Maka alasan mereka dengan dua syubhat yang disebutkan tadi di matan. Pertama, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Awas wahai Wahabiyun, janganlah kalian mengira kami ini menyembah selain Allah. Kami ini hanya melaksanakan sesembelihan di kuburan para wali dan menghadiri acara haulnya para wali dan berdoa kepada para wali dan memuliakan kuburnya dengan membuat nisan dan juga dengan mengucurkan dari wewangian parfum dan melaksanakan sesembelihan. Itu tujuannya liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka itu menjadikan wasithah, perantara bagi kami, karena kami ini para pendosa besar. Itu syubhat mereka. Dan mereka beristidlal dengan ayat yang disebutkan tadi, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidak menyembah orang-orang yang ada di kuburan, cuman kita ngalap barokah. Ini wali nih, jangan sembarangan, atau habaib dari keturunan Nabi nih, darahnya ada darah Nabi. Maka kami ngalap barokah dari mereka. Tujuannya untuk mendekatkan diri kami yang kotor, penuh dosa, dengan wasitoh mereka para wali. Maka para wali ini menjadikan penjembatan dan konektor kepada Allah. Maka kita bantah, dan telah kita bantah pendalilan mereka secara mujmal dan mufassal. Adapun pendalilan secara mujmal di hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca di awal surat Ali Imran, di surat ke-7 ayat ke-7, huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Bahwa Allah berkata kepada Nabi Muhammad, huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Bahwa Rabb Jalla wa Ala menurunkan Al-Quran kepada kamu wahai Muhammad dalam dua bentuk. Al-Quran itu bentuk yang muhkamat wa hunna umul kitab. Maknanya hunna umul kitab adalah kebanyakan dari Al-Quran itu muhkamat. Maknanya ayatnya secara detail tidak bisa ditarik-tarik kemana-mana sesuai dengan hawa nafsu mereka, kelompok ahlul bid'ah. Dan mutasyabihat maknanya jenis yang kedua, ayat-ayat yang bersifat mujmal, bersifat general, bersifat umum, yang bisa diutak-atik oleh kelompok ahlul bid'ah. Ini pendalilan saya, ini menjadi pendalilan saya. Maka di Al-Quran telah disebutkan dua jenis dari surat-surat di Al-Quran dan ayat-ayat di Al-Quran, muhkamat dan mutasyabih. Kemudian disebutkan fa'amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang di hatinya ada sesuatu seperti kelompok ahlul bid'ah, kelompok asy-syiah, as-sufiyah, kelompok al-khawarij dan yang lainnya, maka mereka sesat. Kemudian beristidlal dengan Al-Quran sebagai pembenaran dari kesesatan mereka. Maka ini sudah tertulis di Al-Quran. Fa'amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Orang-orang yang di hatinya ada sesuatu dari kelompok ahlul bid'ah, mereka mencari pembenaran dari ayat-ayat Al-Quran. Untuk apa? Dua perkara. Pertama, ibtigha'al fitnah, untuk membuat fitnah kepada kaum muslimin. Maka kelompok as-sufiyah, asy-syiah, ar-rafidah, al-jahmiyah dan semua kelompok sesat yang ada di dalam notabene agama Islam, ibtigha'al fitnah, mengambil ayat-ayat yang mutasyabih untuk membuat fitnah di dalam agama ini. Wabtigha'a ta'wilih, dan mereka mengambil pentakwilan seakan-akan ini dalil hujjah bagi mereka, padahal mereka tidak mempunyai dalil apapun.
Maka setelah membacakan ayat yang agung ini, berkata Aisyah, maka Nabi mengatakan kepada kami. Maka kata Aisyah setelah Nabi membacakan ayat tadi, berkata Rasulullah, "Idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha min faulaika alladziina sammaullah fahdaruhum." Maka jika kalian mendapatkan, kata Nabi, seseorang manusia mengaku muslim kemudian mengaku ahlu sunnah juga, kemudian mengambil ayat-ayat mutasyabih dijadikan untuk membentrokkan dengan ayat-ayat yang muhkamat, maka ketahuilah bahwa mereka yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, fahdaruhum, maka jauhi mereka. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa kita kelompok ahlu sunnah harus menjauhi kelompok-kelompok sesat, di antaranya dari hadis ini. Karena mereka kelompok sesat dari kelompok as-sufiyah, terutama di sini al-kuburiyun, yang mana mereka sibuk dengan ngalap barokah, menunggu tanggal tertentu dari haulnya kuburan wali fulan, maka mereka akan mendatangi, menziarahi dengan biaya ongkos yang jauh dan untuk biaya akomodasi yang mahal, kemudian hanya untuk datang ke kuburan wali dan mengusap-ngusap nisannya dan menciumnya dengan penuh hormat, kemudian berdoa, "Wahai wali, sembuhkanlah istri saya. Wahai wali, naikkanlah pangkat saya menjadi bintang-bintang," dan sebagainya. Maka ini semua adalah permasalahan yang masuk kepada kesyirikan. Maka pembahasan ini telah kita bahas tadi, jawaban secara mujmal, secara bersifat umum, bahwa mereka mengambil ayat tadi, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa", mereka membawa ayat mutasyabih untuk membentrokkan dengan ayat-ayat muhkamat tentang tidak bolehnya menyembah kepada selain Allah. Adapun jawaban secara mufassal, jawaban secara detail kepada kelompok al-kuburiyun ini, terutama dari subhat yang pertama, tidaklah kami melaksanakan sesembahan-sembahan kepada selain Allah ini kecuali untuk mendekatkan diri mereka atau diri kami kepada Allah, karena kami ini para pendosa yang kotor. Mereka para aulia, para solihin yang telah meninggal, itu mereka jiwanya bersih, mereka orang-orang yang taat kepada Allah. Maka diharapkan mereka itu bisa menjadikan konektor bagi kami untuk kami ini didengar doanya oleh Allah, agar kami ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ini syubhat yang digemborkan oleh orang-orang kuburiyun di saat mereka ngalap barokah. Pendalilannya seperti ini. Maka di sini kalau tadi kita jawab secara mujmal dengan hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, di sini kita jawab secara mufassal. Maknanya kita jawab secara detail. Jawaban kita secara detail yang pertama, bahwa para malaikat dan orang-orang yang soleh dan para nabi tidak pantas kamu wahai para kuburiyun menjadikan mereka itu konektor untuk kalian sembah dan mereka mendekatkan diri kalian kepada Allah. Tidak boleh. Karena apa? Karena dengan kalian menganggap orang-orang soleh itu menjadikan konektor, karena kesolehan mereka menjadikan konektor bagi kalian untuk beribadah dengan baik dan benar kepada Allah, maka itu semuanya pertama bantahan kita, berarti kalian telah menjadikan Allah itu seperti makhluk, Allah itu seperti raja-raja, Allah itu bahkan seperti presiden yang bisa kita fahami dengan cepat. Di mana para presiden tidak sembarangan rakyat masuk untuk berbicara dengan presiden ataupun hanya sekedar bersalaman, karena ada pas pampres, ada kelompok para penjaga presiden yang akan menghalanginya untuk tujuan al-aman, untuk tujuan security, menjaga presidennya. Maka tidak sembarangan orang awam atau masyarakat, laki, perempuan, orang tua dan seterusnya berkendaraan ataupun jalan kaki langsung selonong menyalami presiden, tidak bisa.
harus ada protokol, harus terjaga keamanannya. Ini yang menjadi poin. Maka di saat kelompok Al-Quburiyun mereka